Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Isti Aulia dengan NIM B11 2020 06378. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi e-bisnis, penggunaan jaringan dalam pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi, dan kolaborasi perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. E-bisnis memanfaatkan internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya untuk mendukung proses komersial mereka. Persamaan e-bisnis dan e-commerce, yang pertama ada e-commerce adalah suatu proses pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan produk dan jasa melalui jaringan komputer. Ada juga perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama terletak pada rentan proses yang lebih luas. Dalam e-bisnis yang menggabungkan transaksi internal dalam sebuah organisasi, ini termasuk transaksi yang berkaitan dengan pengadaan, logistik, manajemen supply chain, pembayaran, kontrol stok, dan pelacakan order. E-bisnis dan e-commerce. E-commerce dapat dipahami sebagai bagian dari e-bisnis, di mana dua konsep ini saling menumpuk dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa. Dan ini alat-alat yang e-bisnis ada buying and selling electronically, electronic procurement, electronic distribution, online customer service, electronic marketing, secure transaksi, automation of process, electronic collaboration. Selanjutnya ada e-commerce. Yang pertama ada sell-side e-commerce, buy-side e-commerce. Selanjutnya ada the development of the new economy. Ekonomi internet, ekonomi informasi, atau ekonomi digital adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menentukan kontribusi yang berbeda untuk perekonomian melalui penggunaan internet, teknologi digital, atau teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini ada perkembangan dari ekonomi agrikultural atau ekonomi pertanian, selanjutnya naik kepada industrial ekonomi, lalu ke service ekonomi atau pelayanan ekonomi, selanjutnya naik lagi ke global ekonomi, dan sekarang digital ekonomi. Jenis-jenis e-bisnis dan industri terkait. Yang pertama ada business to business atau B2B, yang kedua ada business to consumer atau B2C, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Business to consumer melakukan pelayanan kepada customer dengan melakukan penyediaan barang, penyediaan akses, dan penyediaan sarana transaksi dan lain-lain. Selanjutnya ada consumer to consumer, yaitu membawa konsumen bersama-sama untuk tujuan tertentu, seperti pelelangan barang dan lain-lain yang melibatkan interaksi antara customer dengan customer lain. Selanjutnya ada business to business, yaitu menyediakan layanan e-bisnis di seluruh supply chain atau di bagian supply chain seperti e-procurement, logistik, kontrol stok, pemesanan, pembayaran, dan distribusi. Dan ini ada beberapa contoh marketplace, ada Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, Berniaga, Lamindo, Rumah.com, 1000, dan Elvenia. Selanjutnya ada B2C, yaitu ada Bihineka.com, Lazada, Zalora, Blibli.com, Belanja, Dinomarket.com, Klik Klik Itcom, ada Carrefour, ada Alfa Online. Yang selanjutnya ada B2B, yaitu ada Shopify, Indo Trading, Daily Deals, ada Groupon, Living Social. Pertumbuhan e-bisnis. Faktor yang paling signifikan yang mengubah internet menjadi sebuah fenomena komunikasi global adalah pengembangan dari World Wide Web atau WWW. Nah, WWW ini memperluas fungsional dari internet dengan memperkenalkan hypertext yang menghubungkan dokumen dijalankan pada server internet. Web adalah percepatan perubahan besar dalam lingkungan bisnis karena semakin banyak perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan model bisnis lama dengan mode baru. Selanjutnya ada penggunaan internet. Yang pertama, permintaan untuk layanan internet telah berkembang dari tahun ke tahun sejak disediakannya sarana untuk umum pada pertengahan tahun 1990. Yang kedua, internet telah memiliki dampak pada kehidupan ekonomi dan sosial dari banyak masyarakat dan telah menjadi budaya bagi perubahan dalam cara orang berorientasi, melakukan bisnis, mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya ada beberapa nama dari
orang-orang yang mengemukakan internet. Yang pertama, Tim Berners-Lee. Nah, dia itu fisikawan bekerja di CERN. Gagasan menghubungkan semua informasi yang tersimpan di komputer ke komputer lain dalam skala global. Ambisi Berners-Lee adalah untuk menciptakan satu ruang informasi global yang akan tersedia secara bebas kepada siapapun dengan akses ke komputer. Beliau adalah pencipta World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada Mark Anderson. Dia itu seorang programmer muda di Pusat Nasional untuk Supercomputing Aplikasi di Amerika Serikat. Tahun 1993 merilis browser web pertama disebut Mosaic, dan beliau juga Netscape navigator browser legal pertama yang diluncurkan pada bulan Desember 1994. Selanjutnya ada Bill Gates. Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen, mitra bisnisnya, mulai menulis perangkat lunak untuk komputer dan menciptakan sebuah perusahaan bernama Microsoft. Visi dari Gates dan Allen ini telah mengenali potensi bahwa komputer pribadi akan menjadi suatu teknologi yang berkembang dan membuat banyak permintaan. Selanjutnya ada Michelle Dell. Michelle Dell memulai bisnis komputernya ketika masih berstatus mahasiswa di University of Texas. Dell membangun keberhasilan perusahaan dengan konsep pemesanan langsung melalui mail order, telepon, dan online dengan menggunakan internet. Dan selanjutnya ada Jerry Yang. Jerry Yang dan David Filo, mitra bisnisnya, menciptakan mesin pencari internet Yahoo. Konsepnya dimulai ketika dua PhD mahasiswa Stanford University ini memulai menyusun daftar situs web favorit mereka disebut hotlist, membentuk database penggunaan web yang dapat mengakses dengan cepat menemukan web. Selanjutnya ada Pierre Omidyar. Beliau ini putra imigran Prancis Iran, sukses untuk membuat perusahaan internet terbesar dan paling terkenal di dunia, eBay. Visi untuk internet yang berpusat pada penyediaan pasar yang sempurna untuk perdagangan. Selanjutnya Jeff Bezos. Jeff Bezos ini meninggalkan pekerjaan di Wall Street untuk memulai bisnis baru dari garasi rumahnya, Seattle. Idenya adalah untuk penggunaan internet dalam mengambil pemesanan untuk mengantarkan buku tersebut ke pelanggan dengan cepat. Perusahaannya disebut Amazon.com. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.